Kembali lagi di Generasi Mecin, sudah bertambah lagi. Kali ini di sebelah kanan kiri saya sudah ada perwakilan dari tim TKN dan tim BPN. Ada Pak Beni Pasaribu, Pak. Ada Pak. Dadah. Dari sebelah kiri ada perwakilan dari tim BPN. Ada Bang Ari Mufti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi kita lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari mahasiswi di Jakarta nih, Pak Beni dan Bang Arif. Yang sebelah sini katanya puas dengan kerjanya Pak Jokowi tadi. Bahkan di WhatsApp grup keluarga dari perwakilan Indonesia Timur sepakat untuk mendukung 01. Ya, ada yang 02 nggak? Nggak ada. Masa? Sepupu di sana nggak ada? Kebanyakan. Mayoritas. Mayoritas. Oh, berarti ada ya? Iya. Oke. Ada. PR tuh, Pak. Siap ya. Ntar pulang dari sini pilih 02 biasa. Oke. Makanya setelah puas ya udahlah lanjutin aja Pak Jokowi. Nah, sebelah sini Pak Beni katanya mesti diganti nih Pak gitu karena ada ketidakpuasan. Nah, tadi saya juga belum nanya apa sih yang bikin kerja Pak Jokowi menurut teman-teman mahasiswa ini belum segitu memuaskannya dan diganti aja deh sama Pak Prabowo dan Bang Sandi gitu. Boleh tadi dilanjutkan lagi kenapa? Ayo, takut ya tadi nggak ada Pak Beni. Ayo. Saya dengar tadi Jokowi diganti dengan Joko Widodo. Sama aja dong. Kenapa? Teman-teman ada ketidakpuasan apa? Kalau saya tadi pribadi ya, karena saya pikir Pak Jokowi bakal datengin banyak konser metal. Soalnya pas gubernur datengin, pas presiden kok nggak datengin. Kayak gitu ya. K-pop malah yang banyak. Malah banyak, bener. Malah banyak kan K-pop. Kenapa jadi ini? Oke, kalau teman-teman kenapa? Apa ketidakpuasan Pak Jokowi selama menjabat presiden? Kalau menurut saya pribadi ya ada satu benak yang buat saya itu tidak puas akan program Pak Jokowi. Kayak contohnya itu yang LGBT sempat dihargai hak-haknya, maksudnya sempat ada statement seperti itu. Bolehin di Indonesia. Oke. Nah itu sangat bersimpangan sih sama agama saya. Oke. Jadi itu yang membuat saya tidak puas sih, kenapa harus makanya 2019 ganti presiden. Kalau menurut saya ya lihat dari segi hukumnya ya. Hukum Pak Beni juga hukum loh, ayo loh. Yang paling kelihatan tuh kenapa kasusnya Pak Novel itu nggak ada lagi gitu. Kayak hilang aja gitu. Pak Novel Baswedan dong Pak, masa Puput Novel Pak? Pak Novel Baswedan tuh kayak nggak ada lagi. Padahal yang paling masyarakat kan paling lihat sekarang di TV gitu ya. Nah beritanya itu kok nggak ada pencarian tersangkanya. Oke, gitu. Berarti ini mengambil satu kasus ya? Iya. Oke, meskipun beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi sempat bikin tim khusus lagi untuk investigasi ya, benar Pak Beni ya? Betul. Ya, oke. Silakan lanjut ya. Saya mengapresiasi apa yang Pak Jokowi kerjakan pas setengah tahun untuk Jakarta, tapi ada foto-foto Pak Jokowi di got, foto-foto Pak Jokowi sedang di mana-mana entah di bencana atau apa. Menurut saya pun itu tidak perlu sangat diekspos dari media sosial pun juga ya, karena emang sepatutnya pemimpin pun memang sudah harus mengurus seperti itu dan tidak harus diberitakan untuk melihat kesederhanaan Bapak Jokowi itu sendiri. Menurut Anda Pak Jokowi pencitraan? Bukan pencitraan, tetapi hal tersebut tidak perlu untuk di blow up sekali ini medianya terhadap kenapa pemimpin. Media kok. Ya, oke. Dulu sih jadi Pak Beni nyalain media kan? Dia juga nyalain media. Oh iya benar. Lebih ke media. Iya. Dan sempat Jokowinya juga ada ngajarin janji ya. Pak Jokowi juga kan sempat waktu mau dijadiin presiden kan sempat ekonomi Indonesia naik ke 7%, tapi hingga sekarang ini kan masih ada di angka 5. Oke, ini masalah belum tercapainya. Iya, belum tercapai janji Ekonomi ya? tersebut. Jadi menurut saya pun mungkin dengan karakter Pak Prabowo dan latar belakang Bang Sandi pun bisa mendorong janji-janji tersebut untuk dilaksanakan di 5 tahun ke depan. Oke, nah mungkin dari masukan-masukan tadi boleh dijawab dulu sama Pak Beni ya. Pak, tadi ada sedikit kekecewaan dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini soal kinerja Pak Jokowi. Ada soal hukum, soal ekonomi, soal statement HAM tadi ya, membahas sedikit singgungan soal LGBT bahkan. Iya, jadi gimana Pak Beni? ini senang saya kalau generasi milenial ini talk lah ya, bicara lah ya, jadi nggak dipendam. Bagus. Karena kita cari solusinya untuk bangsa ini, kan bangsa ini luas. Harus ikut kalian untuk mendiskusikannya. Jokowi itu bukan Superman juga. Manusia biasa. Ya, cuman kita ini rakyat ini memilih dia jadi presiden. Tentu dia mau kita lihat mau nggak kerja ini orang ini udah dipilih kok
kerja nggak? Ya. Kan itu yang perlu kita lihat. Nah, tentu kerja pun kita sama-sama kerja udah belajar, kan cita-cita kita 10 nilai kita atau A, tapi karena udah kerja belajar bagus, kalaupun itu B ya sudahlah, iya kan? Ya. Itu dari 10 jadi 7 gitu. Oke. Ya, itu mau saya natural. Itu udah kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita paksa Jokowi itu bekerja janjinya 10 harus 10 juga. Ya toh, ini kan apa namanya itu yang penting kita lihat itu prosesnya itu mau nggak orang ini bekerja atau menjadi kayak raja hanya suruh-suruh nunjuk-nunjuk duduk di meja gitu itu. Nah ini saya lihat kalau Jokowi enggak, dia langsung belusukan, istilah belusukan juga dari beliau, turun ke lapangan. Kalau Jokowi itu belusukan, melihat ke lapangan, karena sering-sering keputusan juga diambil beliau itu di lapangan. Oke nih, langsung dikerjakan. Ini begini. Karena beliau itu ingin cepat, apalagi ada beban, ada korban. Ya, itu apalagi misalnya itu banjir dan sebagainya, turun ke lapangan, keputusan di situ, kerjakan di situ. Kita justru lebih suka presiden kita yang mau turun ke lapangan daripada hanya dengar laporan. Cuman kalau turun beliau itu ya jangan terlalu diekspos lah, nanti dikira pencitraan. Padahal tujuannya itu mecahin masalah di lapangan. Saya setuju aja itu. Nah, soal LGBT misalnya itu, melegalisir itu menurut saya udah nggak benar dan itu nggak ada pikiran melegalisir. Apalagi kalau disebut apa kawin sejenis gitu itu mensahkan tidak pernah terpikirkan itu oleh Jokowi itu. Salah total itu. Yang kedua soal kasus Pak Novel. Novel ini kan sudah sebenarnya dikerjakan oleh polisi. Nah itu yang repotnya. Kalau aparat hukum ini tidak bisa serta-merta harus diintervensi oleh eksekutif. Khususnya udah masuk ke penyelidikan atau penyidikan itu. Penyelidikan biasanya malah diam-diam. Nggak bisa dibuka ke publik. Jadi kalau dicari di YouTube penyelidikan ini, penyelidikan itu, penyelidikan apapun tidak ada di YouTube. Nah, tinggal aparat hukum ini kita minta serius menemukan siapa yang menyiram itu. Siapa yang melakukan itu. Harus serius ini aparat hukum ini. Buktikan bahwa polisi itu ada kemampuan, ada kapasitas untuk mencari siapa pelakunya itu. Itu yang penting. Nah, cuman tadi itu direncanakan 7%, hasilnya itu 5%-an pertumbuhan ekonomi kita. Sebenarnya 5%-an itu pun udah ajaib karena dunia ini semua pada turun semua itu, jadi nggak ada yang naik. Cina itu dari 2 digit 10%-an lebih tumbuh, sekarang ini cuma 6,sekian%. Jadi memang situasi dunia perekonomian dunia ini nggak pulih-pulih. Pak Jokowi kan sudah melakukan banyak perubahan, mempermudah perizinan, membangun infrastruktur supaya biaya logistik kita. Itu semua mendorong ke pertumbuhan sebenarnya. Tapi karena yang dibangun itu termasuk di daerah-daerah perbatasan, daerah timur, daerah-daerah yang terisolasi selama ini sekarang sudah bisa terbuka. Sehingga produk-produk dari desa pun bisa keluar ke kota dengan biaya lebih murah. Tidak lagi naik kuda ya dan lain-lain sebagainya. Sekarang udah dengan pickup, mobil, sepeda motor itu bisa dilalui sekarang ini dengan baik. Makanya Jokowi itu ada yang bilang udahlah diganti aja jadi Joko Widodo gitu. Jadi 2019 ini yang terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, itu yang kita minta dan minta didoain. Masih tetap 02 atau juga ya 01 aja. Nanti jadi 01. Nanti kalau masih ada yang mau ditanyain nanti akan ada sesi nanyanya lagi.